Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Sul. Waalaikumsalam. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Assalamualaikum teman-teman. Sudah sampai episode berapa nih, Bang Sul? 62 ya di podcast Sersan horor seram tapi santai. Santai. Bersama aku Kevin. gua Bangser. Kita akan menemani kalian dengan cerita-cerita seram yang pastinya santai, maksudnya. Oke, Bu jengkol gak? enggak dong, Anda otaknya makan jengkol ya? Iya, enggak sih, gua makan ayam. Ayam yang makan jengkol. Jangan salah loh, jengkol itu bisa ini loh, jadi alat untuk salah satu obat kanker juga. Oh gitu. Kan sekarang kan kalau ngomong nggak boleh jarak dekat kan, semeter lah. Oh iya. Bisa menangkal virus virus ya. Jadi makan jengkol. Anjir, mulut tuh bau banget gitu ya. Jauh sendiri dia. Semeter lah minimal ya kan. Nggak usah pakai masker ya. Nggak usah, itu makan jengkol aja. Pete juga loh. Sama aja kan, saudara. Jadi kalau habis makan jengkol bau, obatnya makan pete. Makan pete bau yuk makan jengkol lagi. Begitu terus ya. Iya. Busuk. Oke, Masal. Episode ke-62 nih. Wah, 62. Ada 3 cerita, Mas, seperti biasa. Ada 3 cerita. Oke. Nah, cerita kali ini sebenarnya judulnya unik-unik nih, Mas. Oh, seperti biasa. Nah, kita selalu unik. ada yang cerita tentang sesajen kerajaan. Waduh, keren nih. Sesajen kerajaan, ceritanya panjang nih. Ini kalau sajen pasti mahal-mahal tuh ya kan. Oh, karena kerajaan ya. Perak punya maksudnya. Kalau buah-buahan nggak dimakan. Nggak dimakan. Nggak lepel. Nah, ada juga yang ceritanya tentang rumah kurcaci. Wah, itu gimana maksudnya? Gue nggak ngerti juga nih. Dengar gue penasaran sih nih. Rumah kurcaci itu maksudnya KPR gitu. KPR. murah rumah kurcaci tuh. Kurcaci goib mungkin ya. Rumah kurcaci ini judulnya agak nyeleneh. Peternakan tuyul kayaknya. Nah, itu dia. Dirumahkan. Dan ada juga cerita yang berasal dari Jember lagi maksudnya. Tapi itu pernah dari Jember juga ya? Benar, yang baru kemarin tuh ya, Jember ya. Tapi dia nggak ada judulnya. Jadi ntar kita jangan spoiler dulu ya. Seperti biasa. Kita akan bahas 3 cerita yang judulnya unik-unik ini ya. Pasti. Lo paling penasaran sama yang sajian kerajaan nih maksudnya? Waduh, gua yang penasaran sama rumah kurcaci. Unik ya? Kalian juga kenal. Oke, teman-teman, kita kan langsung masuk aja dulu ya. Oke. Cerita yang pertama. Jadi seperti biasa, langsung aja sekalian dan tangkap kengeriannya setelah pesan-pesan berikut. Balik lagi teman-teman. Wow, di podcast Sersan Horor seram tapi santai. Kita sudah siap membagikan ceritanya ya maksudnya. Oke, sikat. Pertama, terima kasih ya teman-teman yang sudah mengirimkan. Oke. Nah, yang teman-teman yang untuk belum kebaca, ditunggu aja ya teman-teman ya, karena kita akan baca sesuai antrian. Pastinya nggak ada yang lewat. Betul, nggak ada yang lewat ya. Kita tanda-tandain maksudnya. Udah mana nih, belum mana nih. Karena kita tandainnya pakai darah ya. Biar muset, serem banget. Terus keringetan hilang darahnya. Oke, jadi cerita yang pertama ini dari siapa? Oh, ini nggak boleh nih ya? Tidak boleh di-share katanya ya. Katanya di ini aja di. Jadi kita ngomongnya apa nih maksud namanya ya? Mbak siapa nih? Teteh aja teteh. Teteh ya, teteh siapa ya? Teteh Kokom. Teteh Mila deh. Oh, boleh. Oh iya, cakep ya. Wah, cakep. Teteh Mila ya. Mila. Ya, ceritanya ini dari Teteh Mila ya. Karena dia narasumbernya minta untuk disamarin. Oke. Teteh Mila. Teteh Mila ini kirim via email, judulnya Rumah Kurcaci. Wow, ini di Bandung bukan? Bukan, itu farmhouse itu. Farmhouse. Itu Lembang. Oh, itu tempat wisata ya? Iya. Salah. Rumah Kurcaci ya. Oke. Rumah Kurcaci ini dia kirim via email. Mbak Mila ini ya, Teteh Mila. Teteh Mila tulis gini. Assalamualaikum Bang Sul dan Kevin. Waalaikumsalam. Salam Teh. Pertama-tama nggak usah di-share nama aku kata dia. Siap, jadi aman. Ganti ya Teteh Mila. Oke, secret. Oke, aku udah dengerin podcast Sersan Horor dari Oktober 2019. Wow. Kita kan mulai Agustus. Agustus, September, Oktober. Berarti pendengar lama lu. Yoi. Tapi baru serius ngikutin setiap episode dan nge-follow Instagram baru-baru ini katanya. Terima kasih ya udah follow. Thank you. Terima kasih. Katanya gini, sebenarnya aku mau cerita soal rumah yang aku tinggalin sekarang sama suami. Oke. Katanya. Tapi karena masih tinggal di sini sampai Juli tahun 2020, jadi ditunda dulu ceritanya. Soalnya lumayan ngeri juga katanya. Waduh, mantap. Masih di hold ya. Jadi yang dia cerita kali ini bukan rumah dia yang sekarang ya. Oke. Belum ya.
Nah, jadi yang dia mau cerita nih Bang Sul ya, di kali ini tuh dia mau cerita tentang rumah orang tuanya dulu. Tepatnya di rumah tetangga sebelah. Jadi rumahnya sebelahan sama rumah orang tuanya. Gitu. Jadi kejadian itu sekitar tahun 93 atau 94. Pas Teteh Mila ini masih kelas 3 atau 4 SD. Kayak seumuran gue deh nih. SD-nya sama tahunnya. Bener ya? Bener. Oh, 30-an awal berarti maksudnya. Enggak juga. Maksudnya udah mau 40. Sampai maksud 30-nya udah bukan 30 awal lagi loh ya, 30 setengah. 30 setengah. Iya. Nah, rumah orang tuanya Teteh Mila ini itu ada di suatu komplek di Bekasi Barat. Bekasi Barat. Tetangga Bang Sul ya. Kayaknya ini umurnya sama. Iya, satu sekolahan ya sih. Daerahnya Bekasi. Iya kan? Yang terkenal hot ya. Panas banget. Kalau panas gue bukan hitam gue kena panas malah kenyang. Kenapa? Kan panas pakai nasi. Oh, waduh, kacau sih. Lapar. Kacau ya. Nah, katanya gini, sebenarnya tampilan kompleknya sama sekali nggak serem. Oke. Bahkan dari rumah orang tua aku kelihatan jalan besar yang dilalui trayek angkot masuk. Wow, angkot. Nah, cuma tanah fasum nggak tahu tuh, berupa taman yang memisahkan jalan besar dan jalan komplek. Jadi ada taman ya yang misahin jalan besar dan jalan komplek. Di setiap ujung komplek ada pos satpam masuk. Intinya itu komplek kelihatan normal-normal aja lah ya. Biasa aja kayak komplek tuh ya. Iya, pada umumnya lah. Nggak serem gitu. Terawat mungkin ya. Nah, rumah di sebelah orang tua aku itu memang seingat aku kosong. Sampai kira-kira aku kelas 3 atau 4 SD. Pindahlah satu keluarga. Katanya, menurut ceritanya maksudnya, itu rumah punya bosnya si bapak, si keluarga yang baru pindah ini. Oh, ini dia ya. Nah, tadinya rumahnya kosong nih. Ada satu keluarga datang tinggal di situ. Dan itu rumah punya bosnya si keluarganya yang baru pindah itu. Jadi mereka disuruh nempatin rumah itu. Dan rumahnya ini kebetulan di sebelah rumah orang tuanya si Teteh Mila ini. Gitu. Nah, keluarganya itu yang baru pindah ini beranggotakan 5 orang. Bapak, ibu, anak laki-laki 2, anak perempuan 3. Berarti 7 dong. Tunggu. Bapak, ibu, anak laki-laki 2, anak perempuan 3. Gimana tuh? Ini gini kali. Bapak ibu udah 2 tuh, anak laki-laki 2, perempuan 1, anak ketiganya yang terakhir tuh perempuan. Oh, mungkin ya. Jadi 5. Mungkin jangan-jangan. Kan totalnya beranggotakan 5 gitu. Mungkin. Oke. Ya. Nah, kebetulan anak perempuannya tuh ada yang seumuran sama aku. Jadi aku sering main ke rumah dia. Rumahnya emang kurang terawat katanya, karena katanya sih cuma ditempatin sementara. Nah, rumah yang asli di daerah Pondok Kopi lagi direnovasi, tapi mengalami masalah finansial. Nah, di rumah itu ada satu kolam ikan maksud. Di area belakang rumah. Nah, di si kolam ikannya ini nggak tinggi banget tembok. Kolamnya nggak tinggi ya, temboknya nggak tinggi, tapi dalam ke tanah. Gitu. Mungkin kolamnya nggak tinggi kali, tapi dalam ke dalam tanah. Gimana? Ini kayak orang kelihatan kali kalau masih dari jauh tuh kayak ada galian ke arah bawah gitu. Dari luar kayak rata, cuman pas dilihat kayak dalam. Iya benar. Cekung ke dalam gitu kan. Benar. Jadi bukan tembok yang ditinggiin tapi di dalamin ya. Iya betul. Oke. Habis itu dia bilang, nah di kolamnya itu tuh dihiasin sama patung-patung kurcaci. Yang mirip-mirip kurcaci di film Genomeo and Juliet. Belum tahu tuh film kayak apa. Cuma kebayang sih kurcaci yang warna-warni kayak di Snow White gitu kayak. Nah, kayak di Snow White gitu kali ya. Kurcaci gitu ya. Genom lah ya gitu ya. Nah, ada yang nempel di tembok, ada yang nongol kelihatan di tengah-tengah kolam. Jujur sih, buat aku yang waktu itu masih SD memang kelihatan rada spooky mukanya, rada serem ya. Nah, selang beberapa bulan kemudian di suatu weekend, pagi-pagi mama sama papa aku bawa linggis sama palu. Mau maling gimana? Membongkar kayaknya. Nah, aku tanya, mau kemana? Ma, Pa, mau kemana? Terus kata orang tuanya, mau bantuin bersih-bersih di rumah sebelah. Lah aku mikir kan ya, kok bersih-bersih bawa alat begitu katanya. Kira aku ngintil lah ngikutin. Kepo dia. Kepo. Terus di depan teras rumah aku kena diomelin sama mama. Jangan ikut-ikutan gitu. Ngomelin mamanya. Ya udah aku diam dulu bentar. Pas aku lihat ngintip mama papa udah masuk rumah tetangga, aku ngibrit nyusul. Iseng banget. Nah, di sana ternyata ada anak-anak perempuannya yang pagi pada main di garasi. Terus manggil-manggil aku, bilang kalau jangan masuk rumah. Mereka juga nggak boleh masuk rumah. Tapi terus kita berempat ngintip, pada ngapain sih di belakang rumah orang tua itu kan.
Ternyata itu patung kurcaci lagi dihancurin sama papa aku. Oh, dibongkar. Dan sama om dan tante tetangga aku. Dan sama 2 anak lelaki mereka. Sore itu rumah dihebohkan dengan mama yang ngomel-ngomel. Gara-gara menurut mama ada yang jorok nggak nyiram darah menstruasi di lantai kamar mandi. Dan nggak ada yang ngaku. Kebetulan emang anak-anak orang tua aku perempuan semua. Jadi saudara-saudaranya dia perempuan semua. Tapi memang nggak ada yang lagi mens. Jadi si mama parno. Jadi si mama ini parno, si mamanya Teteh Mila ini parno, dan setiap mamanya buka pintu kamar mandi, selalu ada tetesan darah di lantai. Oke. Penasaran dong. Besoknya hari Minggu minta tolong satpam diliatin di plafon atas kamar mandi. Siapa tahu ada binatang luka atau mati. Kalau ada darah terus. Betul. Walaupun sebenarnya sih rada nggak mungkin, karena kalau emang itu dari binatang, plafon kamar mandi harusnya ada bercak. Iya. Ya kan, ada rembes gitu loh. Betul. Nah ini bersih cuy. Waduh, rapih ya. Nah akhirnya waktu itu maghrib hari Senin, si mamanya Teteh Mila ini tuh ngeliat sendiri ada darah netes dari atas plafon kamar mandi. Wah, lihat sendiri ya tuh airnya. Spontan mama bilang, kamu luka ya, kemarin saya bersihin. Lagian kenapa mau disuruh jahat, katanya gitu. Tiba-tiba itu darah berhenti dan nggak netes. Mungkin mamanya bilang, kamu luka ya, kemarin saya bersihin. Mungkin yang pas dihancurin patung itu loh. Nggak lama keluarga tetangga aku pindah. Aku nggak tahu pindah kenapa. Nah beberapa tahun lamanya rumah itu kosong lagi. Sampai pas aku SMP baru dihuni lagi. Lama juga cuy. Nah, kali ini yang menghuni adalah kakak dari bos tetanggaku yang dulu. Pindah ke situ sama 2 anak perempuannya yang kayaknya umuran kuliah gitu. Sampai aku mulai kerja, si bapak meninggal dan akhirnya anak-anak perempuannya pindah. Nah kira-kira sekitar tahun 2012 rumah itu dibeli orang. Dihancurkan rata sama tanah, lalu dibangun keren banget katanya. Wow, mantap. Tapi pas 2014 aku pindah ikut suami, itu rumah kosong lagi. Kakakku pengen banget beli rumah itu, tapi dilarang sama mama. Kata mama, pokoknya anak-anak mama jangan ada yang beli rumah itu. Mamanya udah ikhlas. Mamanya udah tahu. Nah akhirnya terungkap nih. Beberapa tahun berlalu. Akhirnya si mama cerita, rumah itu kayaknya ada sialnya maksud. Ada dikutuk gitulah, sial di rumahnya. Nah keluarga yang pertama yang anaknya 5 itu, berarti bapak anaknya 5. Orangnya 5. Yang waktu berarti itu 7 berarti ya. Keluarga yang pertama itu ya, anaknya 5 itu. Sorry. Bapaknya di PHK. Dan salah satu anaknya ada yang kena kanker otak. Anjing. Nah, keluarga yang kedua ternyata itu divorce maksudnya, cerai. Kakaknya si bekas bos itu ya. Dia pindah ke situ sama anak-anaknya. Istrinya nggak tahu kemana katanya. Dan gitu. Si bapak meninggal DO di kampung belakang komplek. Masya Allah. DO itu overdosis. OD maksudnya. Kayaknya OD kali. Mungkin ya. Nah, di DO dari kampus tuh. Nah, terbalik gitu tulisannya. Nah, keluarga yang ketiga yang beli rumah itu, yang dibangun dari awal itu, baru 2 minggu tempatnya rumah itu, si ibu meninggal. Ya Allah. Memang sih mungkin udah takdir aja, tapi anehnya kok tiap yang di situ ada aja ceritanya. Oh iya bener, kayak sial gitu ya. Iya. Nah, kira-kira tahun 2017, rumah orang tua aku direnovasi. Si bapak tukang yang renov bilang, Bu, ini tembok pembatas sama tetangga harus dilapisin plastik kayaknya, biar nggak ada yang masuk ke sini. Oh gitu. Mungkin bapak tukang renov tahu nih. Oh aduh. Si mama aku heran. Padahal nggak pernah cerita apa-apa ke bapak tukang. Iya. Soal rumah sebelah tuh nggak pernah, si bapak tukang ini harusnya nggak tahu gitu. Nah ngelihat muka mama aku bingung. Si bapak tukang bilang lagi. Ngelihat muka si mama aku bingung. Si bapak tukang bilang lagi. Saya mah berasa kok Bu, rumah ibu mah nggak kenapa-napa, tapi yang di sebelah rada jahat. Anjir. Nah, mamaku sebenarnya rada malas nurutin urusan yang beginian, tapi terus nggak tahu kenapa akhirnya mama nurutin, diplastikin kali ya, lapisin plastik gitu. Sekian dulu cerita rumah tetangga aku. Next time aku ceritain pengalaman di rumah orang tua aku ini mulai dari kecil sampai sekarang. Makasih. Thank you. Anjir, ini penasaran misteri banget, ini misteri banget sih. Aduh. Tapi udah dikasih tahu nih, maksudnya nanti yang mau gimana ya ke depannya udah dikasih gambarin di sini nih. Iya, bagus sih bagusnya. Jadi ada gambaran gitu untuk nextnya. Gua sih masih ini ya. Penasaran sama patung itu. Patungnya itu. Kenapa ya? Mungkin emaknya waktu ngomong gitu berasa sakit ya pas pengen saya bersihin. Iya, dipecahin maksudnya. Ya karena kalau ini ya di gua itu emang kalau
patung itu emang kita nggak boleh di rumah tuh ada patung karena nanti akan ada yang nempatin di situ. Iya benar-benar. Makhluk gaib tuh akan masuk sama ya berarti kita ya. Ada isinya tuh ya. Betul. Jadi kita nggak boleh punya patung. Atau yang berwujud-wujud kayak gitu Betul. ya. Lukisan-lukisan yang bernyawa kayak apa binatang, walaupun binatang juga nggak boleh. Oh. Dia akan nemplok di situ. Oh kalau binatang masih boleh. Ya kalau masih ya terus Kalau bentuk manusia gitu nggak boleh. nggak boleh. Terus kalau ada rumah misalnya kalau ada kolemen atau apa itu biasanya ada yang seneng main air kalau malam di situ. Oh, kecipak-kecipuk aja ya. Betul. Anjir. Tai banget itu ya rumah kurcaci ternyata begitu maksudnya. Iya, betul. Tapi dia fitnah gitu ya. Padahal Iya. orang bilangnya ini darah mens kayak dibersihin, tapi itu bukan kerjaan siapapun. Iya, ternyata bukan kerjaan siapapun gitu loh. Ternyata itu nggak tahu darah dari mana, itu darah dia mungkin kan. Tapi pas diomelin gitu darahnya berhenti loh. Iya. Gila ya. Siapa suruh kamu jahat gitu kan. Belum tahu nih dia. Berhenti. Kenapa dihancurin? Mungkin nanti ya ada cerita tentang patung itu kenapa dihancurin. Benar-benar. Coba mungkin mamanya mungkin belum cerita, mungkin next time bisa cerita. Gue penasaran banget ini. Penasaran parah sih. Gila, keren sih tadi. Kenapa itu tiba-tiba bawa linggis lo hancurin aja gitu kan? entah apa yang terjadi gitu loh. Kalau gue bawa linggis mau bongkar ATM. Ya anjir. Maling nanya. Oke Mas Al. Thank you banget itu tadi untuk Teh Mila ya. Teh Mila, makasih ya. Thank you banget. Itu keren banget. Dituju cerita yang lainnya nih Teh Mila nih ya. Iya, misteri maksudnya. Oh, gila. Keren. Oke, lanjut ke cerita kedua maksudnya. Wah. Cerita yang dengan judul yang mengerikan ini, Sesajen Kerajaan. Gila sih, mantep nih judulnya nih. Sesajen Kerajaan dari Mas Gilang. Gue rasa kerajaan gak usah dikasih sajen nih. Udah kaya nih. Udah kaya benar. Oke Mas Al, kita akan langsung masuk ke ceritanya. Ini dikirim oleh Mas Gilang ya. Oh Gilang. Mas Gilang ini adalah tinggal di Jawa Barat. Oh Jawa Barat. Ya, orang dari Jawa Barat. Oke, cerita tentang sesajen kerajaan, dia kasih judulnya ya. Langsung aja Mas Al ya. Katanya gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Gilang. Halo Sen Horor, Bang Sul dan Bro Kevin. Sebelumnya perkenalkan saya Gilang. Biasa dipanggil Mas Gils. Woi, Mas Gils. Anjir gila. Gaul banget. Udah Gilang aja ya. Gila. Mas Gilang ya. Jadi saat ini saya tinggal di Cibinong, Jawa Barat. Saya mau berbagi pengalaman horor yang pernah saya alami pada waktu saya kecil. Ini waktu kecil lagi ya. Lagi-lagi SD lagi. SD ya, lagi-lagi tuh emang kejadian tuh banyak SD. Jadi hati-hati untuk anak-anak SD di luar sana. Mungkin nggak ngeh kali ya. Nggak ngeh ya. Bodo amat sih main. Apa yang dia lihat itu dia nggak ngeh ya. Jadi ini pengalaman Mas Gilang pas dia masih SD kelas 4 maksudnya. Atau kelas 5 tahun 1999. Dan ini pengalaman pertama saya. Wow. Kejadian ini di daerah Gombong maksud. Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Oh, Buffalo menstruation. Kebumen saja. Ini English. Kebumen aja. Karena saya dulu tinggal di Gombong, Jawa Tengah. Dan pindahan sekeluarga ke Depok, Jawa Barat karena dekat ke Jakarta. Karena saat itu ayah saya bekerja di Jakarta. Jadi dulu pas kejadian ini dia tinggal masih di Kebumen ya. Oh, di Kebumen. Jadi ceritanya gini maksud. Jadi waktu kecil ini si Mas Gilang ini adalah anak yang dibilang bandel. Nah, kalau lagi main sama teman-teman di rumah dan teman-teman SD dia, pokoknya ini anak susah dibilangin. Anaknya susah dibilangin untuk Badung. Gue juga kecil juga bandel sih lu. Kalau lagi ini dulu sholat Jumat Pin, gue ngumpetin sendal temen gue. Ngumpetin di mana? Di sholat di masjid, ngumpetin di masjid lain. Anjir, dia nyari ya. Iya, menangis. Tapi gue ingetnya tuh Bang Sul yang yang isengnya tuh yang main selepet-selepetan sarung tuh yang diisi buah apa? Salad. Anjir, jahat banget. Sekilo. Gitu ya. Namanya juga anak kecil ya. Lanjut. Nah katanya si Mas Gilang itu sering main sama temen-temennya di sawah. Waduh. Buat nyari belut. Seru ini di sawah. Ini zaman-zaman dimana masa kecil itu masih seharusnya maksudnya masih indah ya. Harus bermain indahnya. Nah si Mas Gilang sama teman-teman ini bermain setelah pulang sekolah. Karena adat di Jawa di daerah ini masih kental ya maksudnya. Kejawen. Waktu zaman itu masih kental katanya. Saat bermain di sawah kita sering menemukan sesajen yang isinya macam-macam. Ada kopi, teh, makanan, beras dan berbagai makanan pokok atau hasil panen. Hasil bumi dah ya. Saya dan teman-teman pernah memakan sesajen. Buset. Tapi tidak sering katanya. Ya, tidak tetap sering. aja. Tidak sering berarti sering-sering juga ya. Dan tidak terjadi hal-hal atau sesuatu yang mengganggu kita. Padahal kita sering dibilang orang tua sana kalau untuk tidak pernah
Jangan pernah iseng atau coba makan sesajen tersebut. Suatu saat ketika kita sedang mencari belut di sawah, terus kita capek nih masuk, kita coba iseng lah untuk minum dan makan sesajen yang kita temukan. Astaga, enak gak? Ya, pikir kita nggak kejadian apa-apa nih. Soalnya biasanya nggak kenapa-napa. Nah, kadang karena sebelum memakan kita selalu izin dulu dengan kita bilang, Mbah, izin minum sama makan ya. Itu udah sisaannya dia sih. Tapi hebat ya. Hebat. Berani loh. Berani aja. Makanin makanan sajen aja. Gila. Nah, habis itu, habis kita izin gitu, baru kita minum dan makan. Tapi sewajarnya aja. Iseng mungkin ya comot ya. Tidak dihabiskan semua katanya. Dan ada satu hal yang saya lakukan waktu itu. Ada hal yang saya lakukan yaitu membawa satu sisir pisang. Take away. Take away. Anjir, sajen dibawa pulang. Makan sini bungkus. Take away anjir. Saya dulu kurang ngerti kalau itu pisang apa. Kayaknya pisang kepok deh kan. Pisang kepok, Oke. Nah, nextnya kita selesai bermain maksudnya. Kita singkat cerita, saya main. Habis makan itu udah kenyang nih. Kita pulang ke rumah masing-masing. Nah, penasaran nih gue. Kejadian terjadi pas malam hari. Ketika saya sedang tidur. Saya tidur sendiri di kamar dan ibu saya tidur dengan kedua adik saya yang umur 1 tahun dan 2,5 tahun, laki-laki dan perempuan. Jadi dia pisah kamar sama ibunya. Pokoknya yang tidur sendirian cuma dia aja. Karena dia udah gede kan. Dan tiba-tiba saya terbangun sekitar jam 2 pagi. Karena haus dia. Normal ya. Normal. Nah, saya bangun karena haus. Nah, saya belum ambil minum nih, masih duduk di kasur. Belum juga turun gitu loh. Tiba-tiba saya mendengar ada suara kereta kuda. Anjing. Bunyinya kerincing gitu. Ketuplak gitu ya. Ada kerincing. Itu yang ada kelenteng-kelentengan di depan tuh. Iya, serem itu bangke. Bunyi sih. Katanya ada suara tapak kuda juga. Nah, posisi kamar saya ada di sebelah jalan setapak. Yang kira-kira hanya muat 1 motor. Sempit ya. Nah, saya berpikir kok ada delman masuk sini kan nggak muat cuy. Dan di samping jalan itu ada kebun pisang. Dan pepohonan suara. Pepohonan suara tuh pohon suara tuh apa? Mungkin gini kali, ketip angin ini ada suara. Mungkin kusuk-kusuk ya. Nah, gini, ada pohon pisang dan pepohonan, suara tersebut. Gitu. Oke. Titiknya salah nih. Titiknya salah taruh. Sorry. Wrong way nih titik ini. Jadi di samping jalan itu ada kebun pisang dan pepohonan. Nah, suara tersebut makin jelas nih maksudnya. Semakin lama semakin jelas, tapi yang makin lama samar-samar. Dan agak jauh suaranya, tapi konsisten dan tidak hilang. Gitu. Suara berlangsung sekitar 10 menit. Lama. Anjing. 10 menit. Akhirnya saya nggak berani ambil air minum, tapi dia langsung ngerengah ya. Dan saya lanjutkan untuk mencoba tidur kembali, memaksakan menutup mata dan akhirnya ketiduran. Tunggu dah, ini untuk anak sekecil ini ngeh ya hal-hal gaib gitu. Ini umur 4-5 tahun kan? 4-5 SD. Iya, kira-kira umur berapa sih kalau kelas 5 SD 7 tahunan kali ya? Enggak, udah lumayan gede kok. Udah gede. Ya 8 tahun 9 tahun lah. Tapi kayak barang-barang sajen gitu. Dia tahu itu untuk apa, nanti dia makan. Dan dia ngeh kalau itu kayak kuda malam-malam tuh dia tahu gitu kan. Jadi nggak jadi ambil air ya. Iya, padahal anak umur 10 tahun kan. Kita tuh nggak kepikiran itu loh. Benar. Tapi dia berani lah, maksudnya bisa ketiduran gitu loh. Berani. Biasanya anak-anak kan langsung nyari orang tua kan. Betul. Nah, besok paginya saya sebelum saya berangkat sekolah, saya berpamitan nih. Yang biasa pamit. Nah, habis itu dia pamit dengan ibunya karena ayahnya itu sedang bekerja di Jakarta. Pulangnya 2 minggu sekali. Iya, dinas kali ya. Kayaknya sih dinas. Nah, jadi saya tinggal di rumah dengan ibu dan adik-adik saya saja. Lalu saya bilang kepada ibu, Bu, semalam Mas dengar suara delman. Tapi kayak delman di TV-TV yang banyak kerincingan. Dan ternyata ibu saya juga dengar. Walau. Dan tahu bahwa delman tersebut seperti mengelilingi atau muter-muter atap rumah. Di atas coy. Karena suara dari atas, anjir. Bukan jalan di tanah lagi, terbang di atas terbang. Ibunya ngomong, emang kemarin waktu kepulang itu kamu bawa pisang dari mana? Tuh pasti kamu bawa dari sajen di sawah ya. Mana tahu lagi. Anjir. Nah, sebelum ke sekolah kamu balikin ya pisangnya di tempat semula. Iya Bu, katanya. Lalu saya berangkat sekolah, tapi sebelumnya saya ke sawah dulu. Karena saya males ke tengah sawah, jadi saya nyaruh di pinggir aja. Bandel sih emang orang. Bandel sih emang nih.
Sekitar 1 hari setelah kejadian itu, terjadi hal aneh terhadap adik perempuan saya. Dia setiap azan maghrib dia selalu menangis kencang, seperti teriak-teriak tapi nangis. Oh gitu. Kejadian ini awalnya dikira emang lagi rewel aja. Oh dikira orang sakit gitu Nah, ya. tapi lama-lama keulang sampai 3 hari berturut-turut. Waduh, ini ada yang nggak beres sih. Nah, di hari yang ketiga sampai bude saya itu menyadari ada hal yang aneh. Kebetulan bude saya itu sedang main ke rumah. Oke. Sampai akhirnya kami memanggil ustadz yang kiranya paham maksudnya dan bisa mengatasi hal-hal goib di kampung saya untuk mengecek keadaan adik perempuan saya. Jadi ada satu ustadz yang udah terkenal lah ya di kampung dia. Si ustadz bilang, ini si Widya, adiknya Widya ya. Ini si Widya ada yang ngikut katanya, kata si ustadz. Ada yang nempel. Nah kebetulan di rumah lagi ada bude kan tadi kan. Habis itu katanya itu kata si ustadz ini tuh seperti pasukan berpakaian kerajaan dan badannya besar tinggi berbulu. Katanya. Bertaring juga ya? Ada bertaring. Mungkin ustadz menjelaskan atau negosiasi sampai akhirnya adik saya kondisinya normal. Jadi si ustadz mungkin mediasi kali ya. Hebat nih ustadz nih. Ngobrol lah ya. Lalu saya dinasihati untuk tidak iseng lagi dan menurut apa kata orang tua, jangan main berlebihan lupa waktu. Gitu maksudnya. Ini pengalaman pertama saya dan saya masih ada beberapa pengalaman lain. Mungkin nanti jika sempat saya akan membagi cerita yang saya alami secara bertahap. Makasih. Terima kasih buat Mas dan Kevin. Thank you. Mohon maaf jika tulisan saya kurang agak sulit dimengerti dan maaf jika ada salah kata dan kalimat. Sukses terus bosan horor dan semakin mengudara. Thank you. Waalaikumsalam. Gila gara-gara pisang. Lucu ceritanya lucu sih. Lu gara-gara pisang disamperin satu kerajaan lu. Anjir. Ya kan itu nggak dibawa lu. Tapi pasukan gitu dia berarti udah nyari itu anjir. Pisang gue kemana? Mas Gilang jangan iseng. Mas Gilang udah gitu disuruh balikin dia nggak balikin ke awal sih. Lalu di pinggir lagi. Taruhnya di tengah pinggir gitu, males kan? Taruhnya pinggir gitu. Kayak hal biasa gitu kan. Iya, kayak habis ngumpetin sendal balikin gitu. Emang unik ya ini. Balik lagi tuh pasukan itu. Keren banget. Pisang gua kemana? Di mau gua tepungin. Ini model-model Mas Ega nih ya. Berani ya. Tapi hebat sih. Untuk seumuran anak SD cuy. Berani deh. Ngambil sajen ya kan, bawa pulang take away. Disamperin satu kompi itu. Tapi justru menurut aku tuh sebenarnya penunggunya nggak masalah dia akan, karena teman-temannya juga makan, tapi teman-temannya nggak kenapa-napa. Dia take away itu yang masalah. Aduh, gila. Itu anjir. Yang masalah tuh itu langsung. Gila. Keren juga ya, sajen take away. Sajen take away. Kalau pesan telepon kemana nih? Telepon ke 140666 kan. 66 ya. Iya. Gila. Buset ini maksudnya ya jangan lagi ya Mas. Mas ini ya Mas siapa? Mas Gilang tadi. Tapi Gilang hebat sih nih, nyalinya gede. Nyalinya gede dia. Karena dia lapar. Sebenarnya tuh dia nggak lapar maksudnya. Iseng doang. Dia tuh karena dia capek main ya. Jadi ya udahlah gitu kan. Makan aja gitu. Tapi kalau lihat dari sosoknya bener ini kerajaan gitu ya. Kerajaan karena dia pakai baju perang. Iya, ada kuda, ada bala tentara, cuman nggak diliatin rajanya ya. Ya jangan. Mungkin nggak ikut kali. Aja nggak ikut. Di rumah kali. Lu cari nih siapa yang bawa pisang gua gitu kan. Ya ini Mas Gilang. Ternyata ibunya juga dengar. Ibu jadi sekeluarga ya. Gilang balikin, taruh di pinggir. Dia taruh di pinggir. Gilang. Oke, masuk. Itu cerita dari Mas Gilang. Thank you ya Mas Gilang ya. Keren ya. Ceritanya lebih ke lucu sih. Iya, lo suka nih karena iseng-iseng kocak gitu. Judulnya biasanya sajen take away kali ini. Iya benar. Gila, orang boleh nanti kita bikin sajen take away ya. Orang makan aja mikir ini mau pulang cuy. Iya benar. Orang makan di tempat aja mikir. Iya. Ini lucu-lucu nekat ini berarti. Lucu-lucu nekat. Sikat lah. Oke, next ya cerita dari Mas Gilang itu aja. Kita akan next ke Pin, tapi cerita tentang ini sajen di tempat di kantor temen lu juga ada ngasih gitu-gituan juga loh, sajen-sajen di kantor ya, tapi emang kantor banyak loh. Kadang-kadang supir tuh makanin loh kopinya gitu. Iya benar. Tapi nggak apa-apa ya? Nggak tahu sih, tapi yang di kantor itu ada aja gangguan gitu. Kalau sajennya yang lupa dikasih harinya lewat nih kan, pasti ada something ya. Iya, ini kan penunggunya kan punya kalender tuh, kapan aja dia dapat dibenerin nih. Hari ini gue dapet sajen nih. Kalau nggak dapet jatah, nah di miss call, kok nggak datang? Kok nggak dapet gitu ya? Tapi emang ditaruhin hari tertentu tuh dia, gue ingat ada kembang, ada kopi, ada rokok,
kembang kopi rokok hitam lah ditaruh di situ. Rokok hitam pasti ya. Iya, Rokok kopi hitam. Kopi hitam. Iya, dia waktu dulu sih ada di situ. Karena kalau telat pasti ada yang diresein itu, yang karyawannya atau siapa gitu. Yang minumin makanin nggak ngapa-ngapa. Kena ke orang gitu jadi kan suwe amat itu kan. Aduh. Oke, masuk. Yoi. Aduh, Sajen take away itu Cerita ya. Mas Gilang ya, Sajen take away. Keren. Oke, ini cerita terakhir Bang Sul. Wow. Dari teman kita yang namanya Erlangga. Wah. Mas Erlangga ya, kayak penerbit ya. Kayak penerbit buku-buku IPS zaman dulu nih ya. Lahirnya di perpustakaan nih. Mas Erlangga. Mas Erlangga ini kirim cerita tanpa subjek ya. Jadi kita akan lihat ini judulnya apa. Tapi Mas Erlangga ini dari Jember ya. Oh, Jember lagi? Jember lagi. Serius lu? Iya. Itu 3 kali loh. Dari kemarin ya. Wah, mantap nih. Oke, ceritanya pendek aja Bang Sul. Oke. Kita akan bacain ini untuk penutup ya. Cerita dari Mas Erlangga. Oke. Mari kita lihat. Salam kenal Bang Tony dan Bang Kevin dari Season Horror. Oi, selamat Salam kenal kenal. Mas Erlangga ya. Yoi. Saya Erlangga dari Jember. Saya mau cerita beberapa kisah horor yang dari berbagai tempat. Wah. Maaf kalau berantakan tulisannya. Oh, enggak. Thank you. Mas Erlangga ya. Namanya keren sih. Erlangga ya. Kita manggilnya Angga aja gitu. Angga ya. Masa manggilnya Air. Mas gitu. Erlangga gitu. Mas Erlang. Mas Angga lah ya. Angga aja, Angga. Mas Angga Ujungnya keren aja. juga. Oke, jadi Mas Angga ini cerita. Cerita yang pertama ini Mas Angga ini waktu itu dia lagi ngecamp maksud. Camping maksudnya. Camping sama adiknya dia ke pantai. Oh. Campingnya mungkin di pinggir-pinggir kayak seaside gitu kali ya. Oke. Gimana sih bahasa kerennya Di tuh? tepi pantai gitu ya. Ya, kayak apa? California summer gitu ya. Dia lagi ngecamp pokoknya ya sama adiknya di pantai Nanggelan, Jember. Waduh, cakep di pantainya nih. Pasti cakep nih. Pantai-pantai di Jawa itu cakep-cakep sih. Yoi. Nah, kebetulan memang saya nggak bawa tenda. Nggak ngecamp dong. Kok nggak bawa tenda? Tenda pelaminan apa tenda? Gede banget aja. Nah, kebetulan waktu itu dia nggak bawa tenda ya maksudnya. Nah, posisinya itu dia tidur di hammock. Hammock tuh yang yang digantung. Itu Yang gini-gini tuh. ini California banget ini. Yoi, tapi enak loh ya. Iya keren ya. Kayak anak-anak pantai di Hawaii gitu cuy. Yoi. Mas Angga ini ya. Nah, Mas Angga itu dia tidur pakai hammock gitu ya maksudnya di pohon. Dan adik saya tidur di bawah hammocknya. Oh enggak. Jangan loh, kasihan loh. Kasihan loh. Adik saya tidur di bawah pasir, di bawah di pasir. Oh, di dalam pasir gitu. Enggak aja. Keong. Ditimbun gitu ya, lehernya doang. Di bawah di pasir. Oke. Nah, namanya tidur di tempat begitu kan nggak mungkin kita bisa jenyak kan. Iya, pasti ini ya. Suara dengar angin. Lu ada ketelan pasir gitu kan. Nah, dia nggak bisa nyenyak nih. Nah, pas tengah malam sekitar jam 1, adik saya manggil-manggil. Dia bilang, loh, Mas, kamu kok tidur di hammock? Terus tadi di sebelahku siapa? Mati lu. Dia kira saya tidur di samping dia. Iya lu. Soalnya dari tadi kayak ada orang tidur di sampingnya dia. Aha. Pantai serem juga ya. Padahal cuma Pasir sama semua air. kelihatan gitu ya. Tapi serem lah ya. Tapi lama-lama dia heran. Kok ada di hammock katanya. Lah. Nah, pas adik saya manggil itu sosoknya langsung hilang. Oke. Langsung panik dong saya. Akhirnya saya nggak bisa tidur sampai pagi. Kayak gitu. Itu tidur di pantai anginnya kenceng loh, pagi malam cuy. Iya, dingin loh cuy. Ya, lu kena angin pantai lu bukan masuk angin loh. Nah, Masuk abri. Iya, Oh, ini kenceng banget tuh, bos. Ngetes abri ya. Yoi. Ya masalahnya Tes fisik soalnya. kalau di itu lu hati-hati juga ntar lagi tidur di pantai bangun-bangun di tengah laut lah. Guling-guling kayak nyampe. Soalnya kalau malam kan air pasang kan. Iya, pasang ke bawah. Kaki ketarik. Pas bangun blebek-blebek gitu di dalam air. Underwater. Oke, ini kedua maksudnya. Oke. Yang kedua ini pas dia mendaki gunung. Waduh. Ada yang anak adventure bukan sih? Adventure ini. My Life Adventure nih, Yoi. Mas Angga ya. Dia lagi mendaki Gunung Panderman. Pasti bos tahu ya. Panderman mana? Di daerah Batu, Malang. Aku pernah dengar sih. Pernah juga sih. Belum pernah kesana nih kayaknya. Nah, ya. Bagus nih. Nah, saya berangkat bertiga sama teman saya, cowok semua. Nah, kita emang nggak niat ngecamp Bang Sul. Jadi rencananya naik nanti sampai puncak, ngaso bentar, langsung turun. Oh, cuman itu doang. Nah, TikTok doang gitu ya. pulang hari ya. Pulang hari ya. Nah, salah satu teman saya itu memang nggak bisa jaga mulut. Oh, waduh. Nah, jadi setiap mendaki dia ngumpat-ngumpat terus, ngomong jorok lah ya. Oke. Nah, ngomong kasar. Nah, terus singkat cerita, kita hampir sampai di puncak nih Bang Sul. Dan entah kenapa teman saya ngumpat-ngumpat itu tiba-tiba lemes nggak bisa jalan. Oh, lu.
Dan akhirnya nggak sampai ke puncak. Padahal puncaknya tinggal 500 meter. Ih, deket lagi tuh. Dikit lagi. Oke. Akhirnya saya muncak berdua. Singkat cerita, kita turun kan. Nah, teman saya nggak bisa muncak itu kebelet kencing. Oke. Tapi nggak bisa cuy, kayak mampet. Lu, mati lu. Kayak burungnya tuh dikaretin gitu. Geblek. Serius dikaretin? Enggak, kayak dikaretin. Oh, kayak jadi mampet. mampet. Nah, Anjir. barulah ketika sampai di bawah dia baru bisa kencing. Oh, Dan teman oke. teman saya baru cerita kalau dia ngeliat sosok besar hitam berbulu kayak genderuwo menghalangi jalan dia waktu mau ke puncak. Dia Makanya doang kan? lemas dan nggak berani muncak. Dia doang kan yang Dia dialangin? doang yang ngeliat. Oh, karena dia sendiri yang Mulutnya itu loh. bacotnya nggak diikat ya. Waduh, gila Lagi di gila. gunung kan? Lu kalau di mana aja ini aja bahaya kan, lagi di gunung lu. Yoi. Nah yang ketiga maksudnya yang terakhir ceritanya. Waktu itu dia ngecamp ke Batu Lujubang Wah, seru di nih. Jember. Saya berenam katanya. Tempatnya ini bisa dibilang bukan gunung ya, tapi bukit buat para layang gitu Oke. katanya. Nah ada fasilitasnya kayak musola dan kamar mandi. Heeh. Kejadiannya pas maghrib dan berkabut tebal. Teman saya pergi ke dekat kamar mandi mau ngambil batu bata buat dibikin api, Oh, buat iya. tatakan gitu maksudnya. Tatakan. Nah, tatakan supaya bisa ditaruh nesting dan sekalian mau ngambil air. Nah, pas mau ngambil air di dalam tenda, Oke. ambil air di dalam tenda. Pas mau ambil air di kamar mandi, itu ada suara orang lagi mandi, cuy. Oke. Pertama teman saya nungguin, tapi pas dipikir-pikir kan dia pergi sendiri. Dan 5 orang lainnya tuh di Di tenda. tenda. Langsung lari balik ke tenda. Oke, terus? Saya tanya, "Kenapa, cuy?" Katanya di tenda ada yang lagi, katanya di kamar mandi lagi mandi. Iya, orang mandi mana yang mandi. Nah, itu dia masa masak aja. Terus Nah, saya samperin lah sama teman saya. Pas saya buka, dalam nggak ada orang. mati lu. Tapi pas kita keluar dari kamar mandi, ada siluet orang dong jalan depan kita. Shit. Agak nggak jelas soalnya kabut. Oke. Awalnya saya kira teman saya yang lain, nyamperin, pas samperin nggak ada siapa-siapa. Oh. Malah tiba-tiba asbes di atas kamar mandi kayak dilamparin kerikil lagi katanya. Waduh. Larilah kita langsung ke tenda dan nggak berani ke kamar mandi lagi. Sampai subuh baru berani. Sekian cerita dari saya, terima kasih sudah dibacakan. Oh, gila. Ini cerita dari ini ya. Dari seorang dari anak petualang ya, dari gunung, dari pantai. Camp di Nggak mana-mana ya. ngaruh. Gila, semua ada loh. Godain juga, coy. Waduh, gila. Keren banget cerita dari Mas Erlangga. Erlangga gila. Mungkin diceritain pasti banyak nih kalau Iya. anak petualang gitu kan. Ditunggu ya Mas Erlangga ceritanya yang lain. Pasti. Keren banget. Mantap. Gunung ya, khususnya gunung kita menunggu cerita gunung karena seru banget. Nggak ada obat lah. Oke Mas, itu Oke. cerita terakhir untuk episode sekarang? ke-62 ya. Oh, 62 ya? Iya, episode 62 ini. Wah, gila. Gua sih nungguin cerita itu, Vin. Siapa tadi? Siapa tuh? Yang ini yang Yang kurcaci. ya itu kurcaci Oh, itu. iya, benar, Pasti lanjutannya tuh. Lanjutannya tuh seru ya. Bikin penasaran gitu. Kenapa dihancurin gitu ya? Kurcaci itu ngapain gitu cuy? Ya, itu dia. Itu kok bisa tahu ibunya kalau dia ganggu gitu. Benar. Sama satu lagi apa tadi, sajian take away ya. Sajian take away. Aduh, Lucu gila banget, ya. anjir, Itu super berani loh. Itu kocak itu. Gua angkat 4 jempol lah. Ini anak SD bisa bawa pulang sajian dia Benar, doang nih. Gila. take away anjir. Aduh, jangan nih limbat kecil nih. Limbat kecil nih benar. Gak ada takut-takutnya ini kan. Oke Mas, namanya terakhir tadi cerita dari Mas Erlangga ya. Yo, Dengan ceritanya yang petualangan banget itu. Yoi, keren. Oke teman-teman, cerita dari kalian keren-keren banget. Ya, mungkin ada yang cerita abis dengar cerita ini ya, mau dari Ingat-ingat, mana aja, kirim ke sersanhorror@gmail.com. Betul. Kita akan nunggu cerita kalian terus dan pasti akan dibacakan. Pastinya. Jangan ragu-ragu mau meskipun cerita kalian pendek atau menurut kalian nggak serem, menurut orang lain serem. Maksudnya. Itu dia. Kirim dulu aja lah ya. Kirim dulu aja. Siap. Thank you teman-teman. Thank sudah, you. Stay tune di episode ke-62 ini. Kita sudah sejauh ini dan kita akan bertemu di episode ke-63 dengan cerita yang akan lebih kocak dan lebih serem lagi. Wah, dan lebih unik pastinya. Oke Mas. Yoi. Terima kasih teman-teman. Ya, mohon maaf juga ya kalau saya salah kata, ucapan ya atau bacanya kurang atau gimana. Mohon maaf. Terima kasih teman-teman Yoi. dan selamat malam. Wassalamualaikum.